مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام بسم الله الرحمن الرحيم واعلم dan ngerti ya sirah halaman 8 tengah annahu ingsa temenik kelakuan yang qombahu iku Allah banget min talibil akhirati sange wong kang ngersake akhirat apa sing ala alla yakuna yen ta'ala lahu kedue talib tiamun apa jumeneng bilaili dalam bengi kaifa hale kepiye ngerti ya ketahuilah bahwa orang-orang yang menghendaki akhirat kok sampai meninggalkan qiyamul lail itu sangat buruk sekali. Buruk sekali bagi orang yang menghendaki akhirat apabila sampai meninggalkan qiyamul lail. Kemarin ngaji sebelum malam ini disampaikan apa qiyamul lail itu? Qiyamul lail itu ibadah apa saja yang dilakukan mulai setelah isya. Setelah sholat isya baca Quran, kayak zikir, kayak sholat, kayak apa saja yang dilakukan setelah sholat isya namanya qiyamul lail. Wal muridu tawi murid la yazal mingurakin sir sapa murid taliban iku kang luru kang nyumredil mazidi marang tambahan sing diarani murid itu tak pernah berhenti untuk menambah, mencari tambahan. Muta'arridun halimin tu'akilin nafahati marang harumnya bau yang harum-harum ala dawamil awqati atasi langgengi pira-pira dikatakan murid ini adalah orang yang menghendaki selamatnya akhirat. Ini murid. Dia tidak akan berhenti untuk mencari tambahan amal akhirat. Dia dalam segala waktu, semua waktu dia akan mencari, dia akan upaya untuk mendapatkan keharuman-haruman bau di setiap waktunya. Jadi dia akan menebarkan bau-bau harum setiap saat. Dia akan mencari bau-bau harum setiap saat. Maksudnya apa? Bau-bau harum ini dia akan setiap saat memberi dan mendapat manfaat. Tidak ada waktu yang terbuang sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah seberapa dia mampu meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kalau dia masih menggunakan waktu untuk sia-sia terus berarti rusak katanya. Qala da'u sapa Rasulullah utusanipun Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallamu muga paring rahmatatin Allahu sapa Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan muga paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Wong-wong domuni sallallahu alaihi wasallam ora ngerti artine. Jadi kudune niku sidik-sidik nek kae wis dulunya sudah memang tidak sempat ngaji, ya udah ngaji seminggu sepisan, sebulan 3 hari, tidak.
Salam muga-muga paring rahmat kanjeng Allah sinten Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapaya kanjeng Nabi. Dawuh kanjeng Nabi pripun? Inna fil laili sa'atan iku tetep dalam pengilas saatan yakti ana apa wektu la yuwafiquha kang ora bakal nyocoki hae wektu sapa abdun hamba kaula muslimun kan muslim yas'alu kan nyumun sapa muslim Allah ing Gusti Allah khairan ing kebagusan min amri dunya sangking perkara dunya wal akhirati lan akhirat illa a'tahu angin kejaba paring sapa Allah ing abad iyahu ing iya amrut dunya wal akhirah wa dzalika utawi mengkono waktu kullu lailatin iku saben-saben bengi. Kanjeng Nabi telah menyampaikan, Rasulullah telah menyampaikan setiap malam ada waktu, ada saat yang mana di situ hamba yang muslim kok minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan dunia maupun akhirat pasti dan pasti akan dikabulkan. Ini terjadi setiap malam. Jam berapa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita punya hajat yang besar, semalam saja, semalam suntuk, ada suntuknya ya, semalam suntuk berdoa jangan berhenti. Pasti melewati waktu ini, pasti melewati waktu ini. Kok belum dikabulkan? Menolong pas sampai ke kamar mandi. Pas ke kamar mandi. Diulangi lagi semalam suntuk. Jadi setiap malam wadzalika kullu lailatin. Waktu itu ada setiap malam yang mana tidak ada seorang hamba muslim yang berdoa kecuali Allah kabulkan. Terjadi setiap malam. Jam berapa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada yang mendekati. Ada yang mendekati. Sing bejo yo pas tangi donga pas waktu mustajabah. Iki sing bejo. Tangi terus ngopi pipis, salat rong atok terus donga pas plek. Bejo. Pasti kowe iku jos ya. Kira-kira akhrajahu ngatake wa hadis sapa muslimun imam muslim wa fi ba'di kutubillahi lali kutubin dalam setengah pira-pira kitab Gusti Allah al-munzalati kan temurun ana ngene kadzaba man yad'i bi mahabbati utawi dawuh kadzaba man yad'i mahabbati kadzaba khara man sapa wong yad'i kan aku sapa man mahabbati demen ingsun cinta ingsun nek ana wong muni demen aku tapi wa ila jannah nalika limaji peteng apa alailu bengi nama ngorok sapa man nama merem sapa man nek basa halus sih nama micet sapa man itu basa halus sih Ani ando sangking ingsun. Orang itu dikatakan berdusta, bohong yang mengatakan dia cinta kepadaku, tetapi ketika datang malam dia malah tidur meninggalkan aku. Harusnya alaisa ana tarana sapa kullu muhibbin saben-saben wong sing cinta yuhibbu iku cinta sapa muhib al khawata ing sepi-sepi bihabibihi kelawan kekasih muhib. Bukankah orang yang cinta dengan sesuatu, dengan seseorang, dia akan suka, dia akan cinta untuk berduaan saja dengan kekasihnya. Masa dia ngaku cinta kepadaku, setelah datangnya malam dia malah tidur meninggalkanku. Berarti cintamu
palsu. Allahu Akbar. Wa qala lan tawassafa Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarati rahimahullah rahimahukum melasihu ing Syekh sapa Allahu Gusti Allah. Jumi'an dikumpulake awal khairu kebagusan kabian kulluhu sekabianil khair fil laili dalam bengi. Ngene kok bengi dijaga kula anggap semalam suntuk ya Allah. Allahu Akbar, tinggi jagung sampai ujute nyambung ping pirang-pirang kopi ini sampai nunggak nanduk, masya Allah. Sampai ujute wis ditahan-tahan gara-gara jagung. Jumi'ah dikumpulake apa khairu kebagusan kulluhu sekabian khair fil laili dalam bengi wa mau kita nang ora dibundeli diputusi liwaliyin ketuwe wali apa sing dibundeli diputusi diangkat wilayah apa kewalian illa billahi yang dijaba waktu bengi. Kebagusan kebaikan itu dikumpulkan di dalam malam. Niki ono guyon, tapi guyone ono bener. Guyon tapi ono bener. Tapi iki guyon, tapi bener. Lambangi NU itu bintang songo. Lambangi Muhammadiyah matahari. Matahari keluar ketika siang. Bintang keluar ketika mulai aktivitas wong NU itu bengi terus manakiban mauludan ngono. Terus nih Rino kalah karo wong Muhammadiyah. Muhammadiyah aktivitasnya tinggi ketika siang hari. Mulai rumah sakit sing maju. Muhammadiyah pendidikan sing maju. Oh, ekonomi sing maju. Muhammadiyah sebab dia lambangnya apa? Sinar matahari. Dia kalah karo malam. Oh, malam sing manakiban apa? Maulidan, istighosah, jagung semugi. Subhanallah. Jadi ini kudune sinkron. Bengi kerjaku, rino kerjamu bareng-bareng. Alhamdulillah. Orang butuh-butuhan ben apa bengi ra tau tangi. Sing kuwi meneh kowe paling semugi rino turu. Kudune mulai semir apa rino aja turu. Nah, niku para sahabat kan seperti itu. Nik bengi seperti rahib-rahib. Wah, dia sedang menggigil menangis. Tapi nik siang seperti penunggang kuda, seperti pahlawan-pahlawan yang gagah. Jadi malam iki apa jenenge nangis-nangis. Kayak biksu, nik siang seperti kuda perang. Penunggang kuda perang. Gitu. Jadi iki mau guyon tapi ono bener nih. Senajan ono bener tapi guyon. Saya iso nih sampean gawe lembaga daloko lambangnya aja bintang to. Ya sedeng matahari bareng. Matahari dan bulan. Apa dan bulan bintang. Bulan bintang padha masing-masing. Masyaallah. Tidak ada seorang wali yang diangkat jadi wali, tidak ada seorang wali yang diberi keberkahan, diberi kewalian kecuali itu pada waktu malam. Jadi kebetulan diarani wali kulo wali tapi yang berbunyi jukel. Iku wali. Wali sing wali. Jadi mulane bukan anak untuk jajah bukan bentur. Ngono ya. Bentur ya. Allahu Akbar. Wa qala lahu sapa sayyidi bendera insan Naid Idrus ya Sayyid Idrus Abdullah bin Abi Bakar dawi man utawi sapane wong aratakan arepake sapa man as-sufa'in bersih ar-rabbaniyah kang bangsa rabbani podo bangsa pangeran fa'alaihi mongko kuwi atase man bil inkisari kelawan inkisar mecah mujahadah fi jawfil laili dalam tengah bengi sing sapa wong siapa orang yang menghendaki bersihnya hati
bersihnya hati sofa ar-rabbani, bersih sing rabbani, bangsa pengiran. Orang bersih sing bangsa baikrin, mboten bersih bangsa lantai mboten, tapi bersih bangsa rabbani. Bersih sing rabbani iki kadang lain dengan bersihnya yang terlihat oleh pandangan mata. Kadang wong kusut tapi ternyata hatinya bersih. Ini sofa ar-rabbani, bersih sing bangsa rabbani. Tutur kakaknya bersih, pandang matanya bersih, gerak tangannya bersih. Selalu husnudzon terhadap yang lain. Wa qala lana sapa Rasulullah utusan Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu mugi paling rahmatan Allah sidal Gusti Allah alaihi ataskan Nabi wasallam muga-muga maring keselamatan sapa Allah kanjeng Nabi yang zilu dawuh yuzilu nurunake yang zilu temuran sapa Allah Gusti Allah iki ana sing iki ana miripe taksis karo dawuh sing arep. Dawuh sing arep setiap malam ada waktu yang pasti doa dikabulkan oleh Allah. Kemudian ditaksis oleh ini, ditaksis, dikhususkan lagi, dispesifikkan lagi. Yang zilu temurun sapa Allah Gusti Allah kulla lailatin ing dalem saben-saben bengi ila samaa'i dunya marang langit dunya. Langit iki sapitu. Langit sapitu. Nombor langit sing sapitu iku mung isore niki bungkus ning dunya. Bunyi sore bungkus nek, isore bungkus nek, isore bungkus nek. Jadi paman iki dunya, langit pertama bungkus dunya ini. Langit kedua bungkus lagi. Langit ketiga sak terus. Lah langit pertama sapi itu iki ngerti langit isore iki padha karo cincin yang di padang pasir, kecilnya. Terus pokok ring langit sing sak 6 ngerti langit sing sak isore padha karo cincin ini lagi. Terus sampai pol ngisor. Ngerti nonggon langit sapi itu ngerti bumi seperti setin nonggon padang pasir. Saking cilikin dunya. Wis ngono dibagi 5 benua. Wis ngono iki dibagi ratusan negara. Kita kebagian negara Indonesia. Indonesia dibagi 33 provinsi. Kita kebagian Jawa Tengah. Sak Jawa Tengah dibagi pinten kabupaten? 35, 34 atau 5? Pokoknya itu 35 kabupaten. Kita kebagian Jeporo. Sak kabupaten dibagi 15, 11, 12, 10 kecamatan. Sak kecamatan dibagi desa 15, 20. Kebagian tujuh dengan sak desa wis kaya jenengan kabeh. RW. Kok iku lho bose kae. Tanahe apa sertifikat desa? Apa jenenge? Brankas. Urung sak desa. Ngoten. Sak desa iki dibagi wong pinten? Sak desa biasanya pinten? 3.000 kakak, 3.000 wong dan lain sebagainya. Iku ora ndo kita kebagian berat. Ya Allah, semono kuwi. Wis donya musiki ngono kita ijen tok mik semono. Masyaallah, ngono kok disusahi. Digendoli terus. Masyaallah. Yang zilu temurun Allahu sapa Gusti Allah kuna lailatin ing dalem saben-saben bengi. Aku ngerti memberi kok ngerti kan kok. Meneh napa malah hati opo-opo. Ngene malah. Bojo iki duwe ngono. Allah Akbar. Muga-muga mulai dari niki resi rumah bojone kan teko. Sing makbul kowe. Ila sama dunya Gusti Allah mudhun ning lagi di dunya inaya buka semangsane sekeri apa sunnatul laini apa sepertelane
pengiat akhiri kan akhir. Ya, setiap malam ada waktu yang mustajabah. Yang doa seorang muslim pasti dikabulkan oleh Allah. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Iki puasa. Jadi malam yo isya toh. Subuh niki mau jam berapa kita tidak tahu. Tapi ini taksis. Ada hadis lagi yang mana setiap malam Allah turun mendekati bumi ke langitnya, langit paling bawah yang di atasnya bumi. Kemudian kapan itu Allah turun? Sekira sepertiga malam yang akhir. Fayaqulu man qadama sapa Allah hal minta inanata au tawiwakan dungo fastujibat monggo fastajibat monggo nyembadani sapa ingsun lahu maranta. Apakah malam ini ada yang berdoa? Akan saya kabulkan. Hal min mustaghfirin anata utawi wong kan jaluk ngapura fa aghfir lahum monggo dadi sebab ngapura sapa ingsun lahu marang mustaghfir. Apakah malam ini, apakah saat ini ada orang yang minta ampun, maka saya akan ampuni dosanya. Sebelum ini apakah ada orang yang berdoa sepertiga malam yang akhir? Dia yang bisa ngalir. Mulai ini awal, pas Gusti Allah mudun dari langit dunia dihitung. Hal min sa'ilin atau tawi wong sing jaluk nyuwun fa'utiyahu monggo dadi sebabe monggo iku dadi sebabe paling sapa ingsun hu ing sa'il. Hal min ta'ilin atau tawi wong kang tobat fatuba monggo iku dadi sebabe monggo tobat ingsun alaihi atas firman dawuh Gusti Allah iku hatta yatlu'a sehingga metu wal fajar subuh. Jadi Gusti Allah sampai incen-incen ngenteni dite-pite iki ana sing ndonga ta ora, tak sebadanane ana sing njaluk ngapura ta ora, tak ngapurane ana sing njaluk apa ta ora, njaluk rapi, njaluk bojo, njaluk laris, njaluk sehat, tak weani. Cintani Gusti Allah sampai datangnya fajar, sampai datangnya subuh yang dikendaki fajar di sini. Masya Allah. Lah kita Ramadan ini sudah bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan. Kita bulan ini setiap akhir sepertiga malam kita bangun lapor. Sahur, lo wis bangun sahur kok waktune ora dimanfaatkan yang lain. Tangi sing dipikir lawe apa, makme apa, minume apa, rokok ijin ta ora. Wis tangi jebret langsung berkat-berkat cedhut. Wis siji terus maem. Bar maem apa? Rokok nek sebab wis sedina ora. Rokok. Wah ini nanti nangkep loro. Wah, ngiwon. Ya Allah, iki wis wulan sing istimewa, wulan sing mulya sing berkah, lati waktu sing berkah. Nok gon wektu wabil asharihum yastaghfirun. Termasuk orang-orang ahli surga, orang-orang sing bejo, orang-orang ahli swarga niku nonton waktu sahur dia banyak beristighfar. Ya wis lah. Aja main wong sing rokok. Lah iso setiap sedotan niku istighfar sing muni. Astagfirullahaladzim. Kowe ngerti, kan ngerti. Astagfirullahaladzim. Enak ya. Alhamdulillah. Jadi aja mau itu. Orang itu ngelingno jam rokok tapi karo istighfar. Muga-muga istighfar di ngapura ditapa Gusti Allah. Di ngapura Gusti Allah. Dadi qiyamul lail mau kan ora salat tok, maca Quran, maca sholawat, istighfar, dadi kok ngerasa astagfirullahaladzim.
sauta. Jadi diinjeng-injeng Gusti Allah. Iki ana donga ta ora, iki waktu fajar iki, waktu bengi akhir iki, sepertemuan akhir iki. Adakah dia yang minta diampuni dosanya? Adakah dia yang bertobat? Sehingga dalam satu hadis lagi disampaikan, ketika pagi hari ada orang berbuat dosa, jangan sampai engkau katakan sore hari orang itu pendosa. Ketika sore hari engkau melihat ada orang yang berbuat dosa, jangan sampai paginya engkau katakan dia pendosa, karena bisa jadi dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Begitu juga ini tadi, si merokok kedal-kedul, bisa juga dia dalam sebutannya 10 istighfar. Alhamdulillah. Walau lam yaridan lamun tauratu maka fil hati dalam kekering dalam nyumpri ala qiyamil laili ingatasi cuma nang waktu bengi qiyamul lail wa hadal hadithi apa yani kila hadis la jafa yutimis juga apa ala kafayat tiris juga apa ikilah walau lam yalad fil hati ala qiyamil apa ikilah menggekiri wa qiyamul lail. Seandainya saja tidak ada hadis lagi siji taktil tentang qiyamul lail, hadisnya satu taktil, padahal banyak sekali. Iki taktil untuk hadis tentang qiyamul lail harusnya sudah cukup. Dulu para sahabat itu mendengar satu ilmu langsung diamalkan, mendengar satu ayat langsung dihafalkan dan diamalkan. Itu dulu para sahabat. Jadi kalau alim mana para sahabat dengan tabiin, kalau alim pinter tabiin. Para sahabat itu dia belum banyak ilmu, sebab ilmu itu belum dibedah-bedah, belum dikaji-kaji, belum didiskusikan. Dari Rasulullah hanya itu saja, dia dihafalkan hadisnya, dia dihafalkan Qur'annya, belum dibedah, belum dikaji, belum didiskusikan, tapi dia langsung amal. Ada bobot yang luar biasa ketika mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi upamane kok ono apa ya barang iki murni asli, sing punya harga, punya wibawa, punya harum, punya yang istimewa. Dan ketika sahabat ini mendengarkan hadis itu, subhanallah, dia mengagungkan yang luar biasa, sehingga diberi kekuatan Allah untuk mengamalkan. Kalau hari ini orangnya pinter-pinter, ilmunya ditumpuk-tumpuk, orang amal-amal. Jadi kurang pinter terus, merasa kurang pinter terus, ditumpuk orang nama-nama. Mulanya ketika kula nyampe no, ayo nek do traweh do alon-alon, ora usah kebut-kebutan. Wong nang hadise nang nggon napa kisah-kisah para sahabat. Para sahabat iku ning ngadeg kaya napa? Cagak sing ora ubah sampai terok-terok pun. Berlama-lama berdirinya ketika sholat. Ketika sholat minani ngaji di salat awal-awal. Sholat itu adalah waktu yang paling istimewa, berbisik-bisik, bersenang-senang dengan Allah. Mulanya Rasulullah menyampaikan wajulat qurratu aini fis sholat. Sebab waktu sholat itu bikin nyaman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahan dalam agama ya. Selir-lir nikmati, masya Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allahu Akbar. Wong bersama kekasihnya kok seperti itu nikmatnya di mana? Bersama kekasih 1 jam tidak cukup, 2 jam tidak cukup, sedino nganten-anyar calon nganten-anyar orang kroso lah jam seminggu lah kita mulai
Lah kok sholat seperti itu? Ini pula jadi protes. Ini kok. Kan kemarin kita sudah dengar terus ketika dalam ibadah kita lihat orang yang di atasnya. Kita harus cemburu orang-orang yang setiap saat baca Al-Quran. Kita harus cemburu orang-orang yang banyak mendermakan hartanya. Kita harus cemburu pada orang-orang yang waktunya begitu manfaat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam ini lah. Iku orang Jawa Timur terawat 7 menit. Nanti tak galak kok. Aku 6 menit setengah. Coba jenengan ketika terawat cepet-cepet sampai kurangi sing dibaca. Milah ini, aku tak ngerti. Di sini sampai kurangi. Tasbih subhanallah. Subhanallah bihamdi wa bihamdi sampai kurangi. Kau yang tidak tahu. Masya Allah. Ini perlu ditambahi bukannya dikurangi. Mau kita rezeki jalur tambah, sehat jalur tambah. Ono corona wedi. Lah kok dikurang-kurangnya? Sudah tambah, lah dikurang-kurangi. Pancak ini, kepingin mana yang dikurangi coba? Apa jenis sholawat? Subhanallah, termasuk yang afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tok ini tok tahiyat akhir. Iki sing tahiyat akhir tok ini tok. Tok wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya monggo lah. Orang sing sekali. At-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wa kadang wis singkat-singkat bicara cukup. Sing ndi macak sing disuto ku sing ndi. Wong begitu mahalnya mulai takbir sampai salam. Tasbihnya mahal, bacaan Al-Qur'an di dalam sholat di bulan Ramadan. Ya Allah, jenengan kali rumangno kula wis nikmate apa kagak. Kok malahan kul wae. Wis kul jadi singkat. Masya Allah. Sebab tidak tahu harganya. Jenengan iki ono duit. 100 won, ketan won sampai 5.000. Sampai 1.000. Baru ngono dipak dadi duit 10 juta. 10 juta. Sampai iki ngodot 1.000 tetap akan mengurangi nilai 10 juta itu. Iki tak duit. Iki ora dengan amal akhirat. Oh jadi pada duit. Akhir duit baik bareng gelem 10 juta sampai nanti ngodol iki eling. Wah iki akan berkurang dari 10 juta. Akhirnya dewakno, dikareti, diwadahi plastik. Apa nih? Wah, wis dilakukan dan sebagainya. Ojo ngasih todong. Makanya berkurang dari 10 juta ini tadi. Mau yang kurang ke 10 juta dikrisah di sini. Orang duit kayak kilo kurang sidik. Iku tidak ada apa-apanya dibanding tasbih, dibanding ayat Al-Quran satu huruf. Subhanallah. Oke, ini mengerti fadilah seperti ini. Tidak akan mau mengurangi satu tasbihnya. Rukuk ya. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Dibaca kabeh dengan nyamannya. Karena kita lagi bersenang-senang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sing kelicatan berarti dia tidak cinta. Ini mau. Karena apa itu kata-katanya? Alaisa kullu muhibbin, bukankah setiap orang-orang yang cinta yuhibbul khalwata, dia akan suka berkhalwat, dia akan suka bercengkrama, dia akan merasa nyaman bihabibihi kelawan kekasih muhib. Mestinya ketika bersama kekasihnya dia akan nyaman, dia akan senang, dia akan kerasa, dia tidak akan tergesa-gesa. Di mau seperti malam yang akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit yang paling rendah, paling bawah langitnya bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala incen-incen kita. Incen-incen apa bahasa Indonesia ini? Ngintip-ngintip. Apakah ada yang berdoa mau saya kabulkan? Adakah yang
diminta diampuni dosanya, akan aku ampuni. Adakah orang yang meminta-minta sesuatu, akan saya kasih. Adakah orang yang bertobat, maka akan saya terima tobatnya. Allah seperti itu sampai datangnya fajar. Wal kitabu utawi kitab sunnah lan sunnah tafihani kupodo kebakaroni bitargibi kelawan targib nyenengake gekere fihin dalam qiyamul lail wal hifzi lan ngajurake alaihi ngatasi qiyamul lail. Nang Quran ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayat yang ini wa bil asharihum yastaghfirun. Banyak sekali hadis pirang-pirang. Apa? Hadis lan kitab itu Allah Al-Quran dipenuhi dengan anjuran mencintakan bagaimana orang supaya qiyamul lail. Walil arifina lan iku tetep ketuwe wong kang padha marifat kabeh billahi kelawan Gusti Allah fil qiyami dalam jumeneng billahi dalam bengi manasilatun utawi pira-pira panggonan syarifatun kang mulya wa adwaqun lan pira-pira rasa latifatun kang lembut yajidunaha kang padha nemu sapa arifun ha ing manasilat syarifah wa adwaq latifah fi qulubihim ing dalem biro-biro atine arifin min na'imil qurbi saking kenikmatane parek ilallahi saking Gusti Allah waladzatil unsi lan nikmati bermesra-mesra billahi kelawan Gusti Allah wa bil munajati lan indai bermunajat berbisik-bisik wal muhadatsati lan berbincang-bincang ma'allahi sertane Gusti Allah. Orang-orang yang arif billah, yang dekat kepada Allah, yang makrifat kepada Allah, di dalam qiyamul lail dia akan betah karena dia punya derajat-derajat yang mulia dan dia punya rasa yang lezat, punya kelezatan di dalam qiyamul lail, punya kelezatan yang mana dia menjumpainya, dia menemukan itu di dalam hati mereka karena kenikmatannya dekat kepada Allah. Dan nikmatnya apa ya, berbisik-bisik, bercengkrama, bermesra-mesra dengan Allah. Allah anta qala sehingga dawa sapa ba'duhum setengah arifin in kana lamun ana sapa ahlul jannati ahli swarga fi misli ma ing dalem sepadane perkara nang kang utawi sufri dalem annahum satamani ahlul jannah la fi 'aishin yakin dalam kehidupan thayyibin kang bagus. Gambaran iki wong nok donya iki sing besok dadi ahli surga iki wis atine dilapangno Gusti Allah. Senajan kelihatannya kehidupannya ini susah, kaya-kaya niki nek dingeti kasat mata kaya-kaya ra ndek apa-apa, omahe gede. Tapi ketika Allah menjadikan dia ahli surga, nok donya wis tok nuri surga. Mulane ana bedino kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asma Allah, bukan asmane lho, asma Allah. Jadi biasanya nih domanane bismillah iki kelawan nyebut asmane Allah, bukan asmane Allah. Asma rupane lafal Allah. Bismillah kelawan nyebut asma Allah. Kita menyebut nama Allah, bukan asmane, tapi nama Allah itu. Ar-Rahman kang maha welas asih kang agung-agung dunya akhirat.
Ar-Rahim kang maha welas asih kang alus-alus akhirat bloko. Nek wong kafir untunge Ar-Rahman tak wong kafir ana maca bismillah. Nek wong kafir iki untuk kenikmatan nang donya tok. Kesehatan, duit dan sebagainya. Iki donya akhirat. Nek Ar-Rahim akhirat bloko. Iki wong kafir antuk. Nah, ketika kita ini diberi kenikmatan oleh Allah sehat, iki berarti kita untuk sifat Gusti Allah sing jenenge Rahman. Sehat kita untuk ibadah, berarti kita untuk nuri Gusti Allah sing sifat Rahim. Kita diberi Allah kesempatan, berarti kita dapat sifat Rahman. Kesempatan kita untuk kebaikan, untuk ibadah, berarti untuk nuri sifat Ar-Rahim. Lah kok untuk rizki mandek semono tok. Ditebrak wis. Mandek. Dan digunakan untuk agama, hanya ditumpuk-tumpuk dan sebagainya. Berarti dia berhenti hanya untuk sifat Rahman saja. Jadi nang donya niki orang-orang yang sudah dapat besoknya dapat surga, itu diberi keindahan oleh Allah. Walaupun kelihatannya ini susah dan berdarah-darah. Sampai nanti para sahabat, pedang itu ngarepan, musuh ngarepan, ini masih tertawa. Aku akan syahid, maju dengan tertawanya. Padahal depan ada musuh, dia pasti kalah, tapi dia tertawa. Orang malah mengingkus, aku mati. Bukan. Jadi wong mukmin yang besok akan diberi rahim oleh Allah, diberi surga oleh Allah, dia jadi mukmin pelarat sing berkualitas, istilahnya ting-ting. Pelarat tapi apa? Ting-ting. Loh, ada kisah di kita di Jogja hari-hari ini barusan saya baca di Masjid Jogorian, Jogokarian. Saya masjid terkenal itu. Ibu ana wong melarat tukang becak norok dengan membawa uang sekian, padahal uang itu masuk berat bagi dia. Kutuman nopo? Dia ini kepengin infak ke masjid itu sudah lama sekali. Tapi duitnya anggar hasil becak entek, akhirnya untuk bantuan nih, bantuan apa sih kok tumben dulu. Langsung cepat-cepat ke masjid. Pak Ustaz, tolong terima ini, masya Allah saya kepengin infak sudah lama sekali. Baru ini saya punya uang seperti ini. Dan dari mana Bapak dapat bantuan? Sudah, ini memang saya cita-cita untuk saya kasihkan ke masjid saja. Masya Allah. Padahal dia ini orang belarat. Panggil kerja entek. Untuk melupakan langsung ke duit cita-cita ini kan, wah tuh popo. Mana sih? Apa punya HP? Bodoh. Loh, kok nyatane bareng untuk duit keblondong malah cepet-cepet disedekah noreng masjid. Ustadz terharu. Pak Ustadz menonton. Mbak, jenengan ini becak untuk rezeki tidak seberapa. Ini bareng untuk semenit malah sampai ternyata ngomong. Wah, ini terjadi ulo sakbolo. Apa itu? Piyambak itu kan becak pernah iki anggar singgah di masjid. Jadi tukang becak kan yo perlu ke kamar mandi, perlu sembarang kali ora. Lah iki anggar masjid iki diusah-usah masjid ekono, gawe rusak kayak enggak nobar kayak dan sebagainya, sering disengeni takmir. Pindah masjid nasibe padha, kadang guyo-guyo dan lain sebagainya. Lah suatu saat piyambak ini singgah ke mriku, malah mandi dan lain sebagainya, dijentok minum dan lain sebagainya. Piyambak ini ternyuh, ya Allah masjid kemungkinan. Ya Allah, akhirnya dia lengganan ning kono. Cita-cita melu bagus, kalau ternyata orang banyak infak. Lah dia merasa, lah kok bermanfaat nonton melu mobil dan lain sebagainya. Kapan saya mau memberi? Kapan saya bisa memberi? Kula. Nggih, kalau kakak, kalau bolo-bolo iki, kalau saya adik, angger mangko kerja, mampir nang masjid. Masjid iki mayang ngalor. Mampir masjid. Lha wong bar kerja lah ono sing kamar mandi, ono sing kadang ngadus mesti awake rusak wis entuk omah dinyerot resik mosok salat awake kumpul. Lah bolo-bolo dono kidul lah ono kula. Sing kidul kemana dipateni kerane mati rapane niki. Kerane banyune mati. Wis do perasaan iki
mati ku sing kamar mandi. Perasaan, tapi cek morono. Akhirnya sebagian ono sing melu kula biasane nek ngono. Bareng ono sing melu ngalor, gandino ketumane ora dipateni krane tapi malah sampai ditutup pintune kamar mandine. Lah iki ape? Padahal iki masjid nang samping jalan. Akhirnya wes ora salat masjid kene neh. Wes. Jadi wes masjid bagaimana tempat orang singgah untuk ibadah, wong ibadah butuh nyaman nek awakku melihat kepenak. Malahan ketemuane mereka malah merasa padahal kula rumah saku wis bagian sing nyaku wis tak ambil hatine, tau katok. Sesuk nang rumah saku tau klambi, tau apa-apa ngono rumah saku. Ternyata kurang gede kan ibune sing gowor lagi. Ya Allah, niki akhir zaman kayak gitu mulane menawa besok sing mlebu swarga iku malah sing apa iki bos-bos sing duwe pom. Sebab pom masjidnya buka 24 jam. Digi ngantuk, digi tidur, digi pipis di sembarang kala ora barang muring-muring senajan orang tuku bensin. Mampir masjid tok pipis sampai tanduk ning orang kok. Ora bakal diusir. Iki menawa besok sing mlebu swarga malah sing duwe pom sebab masjid diambil malah dipateni bayune dikancing kamar mandi nih, masya Allah. Mungkin dikandung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمالي به في كل الاقوال وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمالي به في كل الاقوال وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمالي به في كل الاقوال وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمال به في كل الاقوال وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمال به في كل الاقوال وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمال به في كل الاقوال وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجماله في كل أخبار وعلى رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجماله في كل أخبار وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجماله في كل أخبار وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجماله في كل أخبار وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.